Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Fadila Pujianti dengan NPM 10221001 dari kelas karyawan B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi akuntansi untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi didefinisikan sebagai seni bagaimana mencatat, mengelompokkan, meringkas, dan melaporkan transaksi bisnis, atau bisa diartikan juga proses pencatatan, pengelompokan, dan pelaporan transaksi bisnis. Peran akuntansi dalam sistem informasi, salah satu fungsi utama akuntansi adalah menyajikan laporan-laporan periodik untuk manajemen, pemilik, dan pihak-pihak luar perusahaan. Makna akuntansi sebagai sebuah sistem informasi adalah sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, serta pelaporan informasi ekonomi yang menimbulkan kemungkinan akan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh para pengguna informasi keuangan tersebut. Kemudian, ada sistem informasi akuntansi dan organisasi perusahaan. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi mengidentifikasi, mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi mengenai suatu entitas ke berbagai kelompok orang. Informasi merupakan suatu data yang diorganisasi yang dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan. Sistem merupakan sekumpulan daya yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan. Sistem informasi akuntansi dibangun dengan tujuan utama untuk mengolah data akuntansi yang berasal dari sumber menjadi informasi akuntansi yang diperlukan oleh berbagai pemakai untuk mengurangi resiko saat mengambil keputusan. Kemudian ada fungsi sistem informasi akuntansi. Yang pertama, mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari. Yang kedua, mendukung proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, membantu pengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab kepada pihak eksternal. Kemudian, ada peran sistem informasi akuntansi. Yang pertama, mengumpulkan dan memasukkan data ke dalam sistem informasi akuntansi. Yang kedua, memberi pemakai atau pengambil keputusan informasi yang mereka perlukan. Yang ketiga, menyimpan data untuk tujuan di masa mendatang. Yang keempat, mengontrol semua proses yang terjadi dan mengolah data transaksi tersebut. Kemudian ada kelompok informasi akuntansi. Yang pertama ada scorekeeping, yang kedua ada attention direction, yang ketiga ada decision making. Kemudian, pengetahuan yang diperlukan untuk belajar sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada teknologi, kemudian database, pelaporan, pengendalian, operasi bisnis, pengolahan transaksi, pengambilan keputusan, membangun dan mengoperasikan sistem, prinsip akuntansi dan auditing. Kemudian ada sistem. Sistem adalah kumpulan komponen apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Bahasa sistem. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi. Bahasa terbentuk dari simbol-simbol yang disepakati bersama yang mengakibatkan terjadinya komunikasi antara dua orang atau lebih yang saling memahami apa yang disampaikan lawan komunikasinya. Bahasa sistem merupakan alat untuk berkomunikasi mengenai sistem. Jadi, di dalamnya akan terdapat simbol-simbol yang digunakan sebagai alat komunikasi, dan simbol-simbol tersebut telah disepakati bersama atau telah diikuti oleh para ahli secara umum. Kemudian ada ciri-ciri sistem. Yang pertama, tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Kemudian ada batas sistem, merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya. Yang ketiga ada subsistem, merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Yang keempat ada hubungan sistem, hubungan yang terjadi antara subsistem dengan subsistem lainnya. Yang kelima ada input, merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam suatu sistem. Kemudian ada proses, merupakan perubahan dari input menjadi output.
Kemudian ada output, merupakan hasil dari suatu proses yang merupakan tujuan dari keberadaan sistem. Yang terakhir ada lingkungan sistem, adalah faktor-faktor di luar sistem yang mempengaruhi sistem. Kemudian ada klasifikasi sistem. Yang pertama, sistem terbuka dan tertutup, sistem buatan manusia dan buatan Tuhan, sistem berjalan dan konseptual, sistem sederhana dan kompleks. Sistem yang kinerjanya dapat dipastikan atau tidak, sistem sementara dan selamanya, sistem yang ada secara fisik dan abstrak, dan yang terakhir, sistem yang bisa dan tidak bisa. Kemudian ada model sistem. Yang pertama, model fisik, yang kedua, model naratif, yang ketiga, model grafik, dan yang keempat, model matematika. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.